Yunita Fon Lingkungan hadir, Bu. Ria Anjani hadir. Rohani Tampu Bolon hadir, Ibu. Veronika Sitompul hadir, Bu. Foni hadir, Bu. Desi Rahmadani hadir, Bu. Yunita hadir, Bu. Maro Safi'i hadir, Bu. Benar sekali untuk anak Ibu Veronika Sitompul bahwasanya upacara ngaben itu salah satu upacara peninggalan dari zaman Hindu Buddha yang masih kita rasakan pada saat ini, di mana biasanya upacara ngaben itu adanya di Bali, di wilayah-wilayah yang memang penduduknya itu memiliki agama Hindu. Dan upacara ngaben itu adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya atau abunya dibuang ke laut, sehingga ibaratnya itu yang kita namakan itu sekarang itu upacara ngaben itu salah satu upacara kematian yang orang-orang Hindu beranggapan bahwasanya jika mayat itu dibakar lebih mudah untuk melepaskan roh atau sang atmanya itu ke alam, sehingga itu lebih mudah menyatu dengan Tuhan yang mereka percayai. Terima kasih kepada Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, di dalam pembelajaran kita pada hari ini ada pengaruh-pengaruh yang dapat kita rasakan hingga saat ini dari peninggalan zaman Hindu Buddha, di mana pengaruh-pengaruh tersebut dibagi menjadi dua. Ada yang namanya pengaruh fisik dan pengaruh non-fisik, di mana pengaruh fisik itu merupakan peninggalan dari zaman Hindu Buddha yang dapat kita lihat secara fisiknya pada benda-benda masa kini. Sedangkan pengaruh non-fisik itu berupa seperti peninggalan yang dipengaruhi oleh adat, pola pikir, ataupun perilaku yang masyarakat pada saat ini lakukan. Nah, seperti fisik itu adanya bentuk dari wilayah Nusantara itu sendiri, di mana wilayah Nusantara itu terdiri dari banyak kerajaan, yaitu kerajaan Hindu Buddha, adanya kerajaan Singasari, Sriwijaya. Selanjutnya itu ada di bidang arsitektur, di mana arsitektur pada masa kini itu mencontohkan bangunan pada masa Hindu Buddha, di mana adanya pembagian bangunan, adanya halaman, adanya atap bangunan, adanya gapura. Di sini dapat kita lihat bahwasanya rumah-rumah di Bali itu masih menggunakan pembagian bangunan, di mana adanya burloka, yaitu dunia manusia, burfarloka, dan farloka. Dan selanjutnya itu rumah tradisional Bali juga menggunakan halaman yang luas dan dibagi ke dalam 3 bagian. Selanjutnya itu kita dapat lihat bahwasanya di zaman sekarang itu banyaknya gapura-gapura, banyaknya relief-relief yang masih menggunakan arsitektur peninggalan masa Hindu Buddha itu sendiri. Kerajaan Sriwijaya, di mana pada saat itu asrama itu dinamakan menjadi Mandala. Selanjutnya itu ada bahasa dan sistem aksara, di mana pada awal masa Hindu Buddha masuk ke Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta. Bahasa lainnya digunakan oleh masyarakat pada masa itu dan merupakan bahasa Pali.
Dan pada akhirnya Sanskerta lah yang banyak dipengaruhi bahasa Indonesia, di mana yang dapat kita serap hingga saat ini yang sering digunakan pada saat ini. Penyerapannya dari bahasa Sanskerta itu adalah, pertama itu adalah durhaka. Kata durhaka itu bahasa Sanskertanya itu adalah drohaka. Sedangkan kata bahasa Sanskertanya bahagia itu adalah bahasa Indonesia yang sering kita gunakan itu adalah bahagia. Manusia, bahasa Sanskertanya manusia. Terus tirta bahasa Sanskertanya air, dan huruf dan angka 1, 2, dan 3 itu bahasa Sanskertanya itu selanjutnya itu adanya tradisi wayang juga masih bertahan hingga saat ini. Wayang mengalami pencampuran dengan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Dan itu penjelasan dari Ibu. Nah, masih banyak yang dapat kita saksikan dari pengaruh hidup budaya yang ada pada saat ini yang masih kita rasakan, sehingga dapat kita ketahui dan kita pelajari lagi bagaimana sih peninggalan pengaruh hidup budaya di Indonesia itu. Dan mungkin itu saja dari Ibu. Bila ada kesalahan kata, Ibu minta maaf. Dan kepada ananda-ananda Ibu, terima kasih yang sudah aktif. Terima kasih juga yang sudah menjawab, yang sudah menambahkan, dan yang sudah bertanya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan bisa ananda dan anak-anak Ibu pahami. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.